Kita lanjutkan dialog pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh. Bang Abraham, kalau kemarin ketika pertemuan sebenarnya tapi seberapa bebas ruang dialog yang dibuka? Apakah tanya jawab itu bisa disampaikan secara luas, kemudian kritik juga Anda bisa menyampaikan dengan bebas? Oh iya bisa, dan saya lihat Pak Prabowo, Presiden Prabowo sangat happy dan dia langsung menyampaikan kepada kita bahwa dia tidak anti kritik. Jadi silahkan kritik di forum itu. Makanya kenapa sampai lama? Karena kan masing-masing peserta itu menggunakan waktunya cukup lama, termasuk saya ya. Karena saya menyarankan bahwa kalau kita ingin meningkatkan indeks persepsi korupsi kita, maka ada 5 hal yang harus diperhatikan sesuai dengan amanah dari UNCIC, United Nations Convention Against Corruption. Pertama yaitu foreign bribery, yaitu penyuapan pejabat negeri asing. Kemudian yang kedua, trading influence, ya, perdagangan pengaruh. Kemudian yang ketiga, illicit enrichment, yaitu peningkatan harta kekayaan penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Ini berkaitan dengan undang-undang perampasan aset yang akan dibuat kemudian. Dan yang keempat paling penting, ada yang disebut commercial bribery, yaitu korupsi dan suap di sektor swasta. Dan yang terakhir saya bilang yang paling penting yaitu judicial corruption. Karena kita boleh menangkap semua menteri, boleh menangkap semua gubernur, boleh menangkap semua bupati. Tapi kalau kita tidak menyentuh yang namanya judicial corruption, yaitu korupsi di aparat penegak hukum, polisi, jaksa, dan pengadilan, maka jangan pernah berharap IPK kita itu menjadi baik. Bayangkan IPK kita sekarang itu buruk 37 ya. Karena dia cuma satu level dengan apa ini? 37 dari 100 ya Bang Abraham. Dan ya. Oke, tapi sebentar Bang Abraham, tapi juga Bang Kodari, kalau misalnya tadi sebenarnya kalau kata Bang Abraham, ruang dialog itu dibuka kok, kritik itu dibuka. Kalau setelah ini, siapa lagi yang mau diundang sama Presiden? Mungkin oposisi dari partai politik juga akan diundang? Nanti semuanya masih dinamis ya, tapi intinya poinnya adalah bahwa Pak Prabowo sangat terbuka untuk dialog, termasuk juga mendengarkan kritik dan masukan dari berbagai macam kalangan, seperti yang sudah diceritakan oleh Bang Samad dan sudah dialami oleh teman-teman yang ketemu hari Jumat yang kemarin. Saya kira itu sih poin pokoknya. Ini dengan bisa siapa dibilang sedang dan merangkul kapan. tokoh-tokoh yang kritis juga nggak Bang? Atau mungkin memetakan potensi kritik? Saya melihatnya lebih kepada ini ya, kepada bagaimana mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Pak Prabowo kan dalam setahun ini selain menjalankan visi misi beliau, apa-apa yang sudah diidentifikasi dan dibayangkan, itu juga kemudian selalu mencari upaya untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai macam program yang ada. Beliau kan sudah mengatakan bahwa kalau ada masalah kita hadapi, dan pasti semua program itu pasti ada tantangannya. Satgas penertiban kawasan hutan kan sudah sangat luar biasa. Bayangkan sampai 4 juta udah disita. Dan kita sendiri juga kan terkaget-kaget itu. Bagaimana ternyata ada 4 juta hektar yang selama ini sudah berproduksi berada di luar peraturan yang ada. Itu kan kita sangat terkejut melihat hal itu. Tetapi tentunya Presiden masih mencari celah-celah dan mencari informasi yang lain agar penegakan hukum ini berjalan dengan lebih baik di satu sisi, dan di sisi yang lain pendapatan bagi bangsa dan negara untuk program-program masyarakat juga semakin meningkat. Betul. Nah, tapi kalau misalnya ya, contoh begini kan, Pak Susno Duaji, saya mendengar tuh Pak Susno Duaji. Pak Susno itu kan bukan hanya polisi. Beliau pernah menjadi wakil ketua badan transaksi PPATK. Beliau itu tahu dan punya pengalaman tuh mengenai berarti itu juga yang ditanyakan di tokoh-tokoh yang diundang. Ya, itu yang ditanyakan. Nah tapi sebentar